Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa habbaba ilaina fi jama'ah muwahhadah wa jama'ana tahta manhaj ahli sunnah wal jama'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati jamaah sholat subuh di Masjid Raya Cinere yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa kucurkan rahmat dan maghfirahnya kepada mereka semua. Saudara kita yang sekarang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Allah angkat musibahnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta satu lagi bacaan surat Al-Fatihah. Dengan barokah surat Al-Fatihah ini, ya, istri saya kebetulan lagi hari ini ulang tahun, Pak. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur untuk terus melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pembahasan hadis yang ke-8. Setelah pada pertemuan kemarin kita membahas satu hadis yang sangat ringkas tapi memiliki makna dan pelaksanaan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang orang yang mau mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu caranya adalah bersabar, bersikap bijak, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, memaafkan kepada orang yang tidak tahu diri kita. Kemudian yang kedua adalah memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kebaikan kepada kita.
Normalnya manusia itu pasti akan baik sama orang yang baik sama dia. Tapi ada manusia yang tidak normal, tetap berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama dia. Ini kalau bisa kita terapkan, wah sungguh ya, amal yang luar biasa, sehingga kata Rasulullah, ibtagu arifah indallah, orang ini akan bisa mencapai derajat yang tinggi. Yang ketiga, dalam hadis lain yang sama dengan matan hadis ini, dari riwayat yang berbeda, Rasulullah menambahkan apa? Sambunglah tali silaturahim pada orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Mau teman kita, mau saudara kita, mau paman bibi kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka bersikap memutuskan tali silaturahim atau bersikap marah kepada kita, entah karena persoalan warisan, entah karena persoalan pembagian, entah karena persoalan-persoalan dunia, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Muslim yang baik adalah Muslim yang tidak membiarkan permusuhan atau pertengkaran berlangsung lebih daripada 3 hari. Ada yang, wah saya sudah 20 tahun Pak Ustadz tidak pernah menyapa adik saya. Saya sudah hampir 10 tahun. Ada yang, saya selama lebaran nggak pernah WA adik saya. Atau nggak pernah WA abang saya. Atau nggak pernah WA saudara-saudara saya. Maka memberi maaf itu sejatinya memiliki makna yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ilustrasi yang menggambarkan betapa orang yang memberi maaf itu memiliki posisi yang tinggi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menceritakan satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan posisi dan derajat yang tinggi kepada orang yang memaafkan saudaranya. Nanti di yaumil hisab, di hari kiamat, orang-orang yang pernah menzolimi saudaranya, balasannya itu tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Di dunia akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi. Misalnya bapak pernah menzolimi seseorang. Yang seseorang itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat tidak redho, tidak ikhlas atas apa yang bapak lakukan. Dan bapak tahu betul bahwa bapak betul-betul menzolimi dia. Maka nanti di hari akhir, orang ini akan datang dengan status muflis. Dengan status orang yang bangkrut. Kenapa? Ketika dia datang, ada orang-orang yang dia zolimi di dunia meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah zat yang paling adil. Maka orang ini, amal ibadahnya, sebagai bentuk permohonan maafnya, sebagai bentuk balasannya, amal ibadahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada yang dia zolimi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka dosanya orang yang dizolimi akan ditimpakan kepada orang yang pernah menzoliminya. Maka statusnya adalah betul-betul orang yang bangkrut. Sudah datang menghadap Allah dengan amal ibadah yang pas-pasan, masih diambil pula karena bertindak sewenang-wenang waktu di dunia. Ada orang misalnya, saya ingat betul
peristiwa di Bekasi. Ada orang yang masuk ke masjid di malam hari, seorang musafir, masuk ke masjid, sholat di dalam masjid, ya. Begitu keluar masjid, ada orang yang curiga. Sehingga apa? Sehingga menduga dia sudah mencuri barang-barang yang ada di masjid. Apa yang terjadi? Orang ini kemudian berteriak. Orang yang berada di dalam masjid sebagai pencuri, sebagai maling. Orang yang tadinya sholat, musafir, ya. Yang namanya musafir ya, tidak dikenal, pakaiannya mungkin perjalanan jauh, mukanya letih, lesu, segala macam, dianggap membawa tas yang dia tidak memberikan tasnya untuk diperiksa karena dia merasa tidak mencuri apa-apa. Tapi orang yang menuduh ini kemudian berkata bahwa orang ini adalah maling dan mengatakan kepada teman-temannya, ini ada maling di masjid. Apa yang terjadi? Puluhan orang menghakiminya. Apa yang terjadi? Puluhan orang memukulinya. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Maka bagaimana pertanggungjawabannya di akhir? Orang yang dizolimi karena persoalan-persoalan yang seperti ini, bahkan sampai dibunuh, maka sudah pasti kita mengatakan beliau ini meninggal dunia tanpa membawa dosa sama sekali. Kenapa? Karena orang-orang yang berperilaku beringas tadi itu, semua dosa-dosa orang yang dibunuh ini akan ditimpakan kepada mereka semuanya satu persatu. Bagaimana pertanggungjawabannya? Bahkan ketika kita bermuka masam saja kepada tetangga dan tetangga merasa tidak nyaman, itu akan bisa diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Bagaimana kita misalnya sengaja sudah jalanan sempit ditambah lagi dipalangin pot yang besar, biar apa? Biar tetangga nggak bisa muter parkir. Kadang-kadang pada hal-hal kecil saja kita tidak mau berbagi. Contoh misalnya, saya baru ngalamin beberapa kali melihat ada satu tempat di pinggir jalan yang cukup luas, ya, kira-kira bisa parkir 2-3 mobil. Di situ dipalang, dikasih tulisan dilarang mobil memutar. Kenapa sih kita sulit untuk berbagi kepada orang lain pada hal-hal yang kecil saja? Apa sih susahnya memberikan mobil kesempatan untuk berputar? Yang barangkali dia berputar itu dalam rangka kebaikan. Ya kan? Kenapa sih segala sesuatu itu harus dinilai dengan uang? Sekali putar minimal Rp2.000 baru mau. Maka orang yang suka menzolimi orang lain akan diminta pertanggungjawabannya di akhir. Ketika orang ini sedang dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tampakkan apa? Bangunan yang sangat indah di sebelah kanannya, seperti istana yang indah dan luar biasa, sehingga dia bertanya, ya Allah, bangunan apa itu? Kata Allah, kamu mau di situ? Mau. Itu indah sekali. Bangunan apa? Itu bangunan tempat dibangun bagi orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Bagaimana Allah itu zat yang maha pemaaf, zat yang maha pengampun. Orang yang 99 tahun misalnya, ya, 98 tahun dia hidup di dunia melakukan maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, ya, bersikap acuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beribadah kepada Allah di 1 tahun terakhir hidupnya, bahkan di 1 hari terakhir hidupnya, bahkan di 2 hari terakhir hidupnya, bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, Allah masih memberikan ampun. Makanya dulu dalam salah satu riwayat Nabi Musa pernah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah saya satu doa yang dengan doa ini semua orang itu bisa senang sama saya, semua orang itu bisa cinta sama saya,
semua orang itu bisa bahagia sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Musa, bagaimana aku bisa memberikan doa kepadamu? Sementara aku saja sang pencipta, masih ada manusia yang aku ciptakan tidak suka terhadapku. Kok kamu manusia minta sesuatu yang orang tidak bisa memiliki rasa benci kepada dirimu, tidak bisa. Aku saja sebagai Tuhan masih ada makhluk yang membenciku. Masih ada orang yang tidak menyukaiku. Masih ada umat yang bersuuzon atau negatif thinking terhadap apa yang aku. Maka hadis kemarin ini memberikan penjelasan tentang sifat memaafkan itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya fitrahnya kita itu memaafkan. Karena sejatinya fitrahnya kita itu menyambung tali silaturahim. Coba lihat anak kecil. Belum balik usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Kita lihat rebutan es krim. Cakar-cakaran ya, atau misalnya saling tepuk menepuk atau saling teriak atau saling nangis. Rebutan es krim, nangisnya kenceng dua-duanya luar biasa. Begitu dikasih es krim satu, dikasih es krim satu lagi, mereka berhenti menangis dan kemudian apa yang terjadi? Yang tadi habis bertengkar parah anak kecil ini, begitu sudah selesai masalahnya, apakah kemudian mereka terus bertengkar sampai beberapa hari? Enggak. Mereka langsung bermain seperti tidak ada persoalan apapun sebelumnya. Maka fitrahnya manusia itu asalnya seperti itu. Tapi ditambah dengan hawa nafsu, ditambah dengan bisikan syaitan, jadilah emosi yang meledak. Jadilah permusuhan yang berkepanjangan. Makanya kata Rasulullah, ya, kalau orang marah, yang marahnya itu sampai hampir terlihat urat-uratnya, yang marahnya itu sampai matanya hampir seperti mau melahap orang yang ada di depannya, maka kata Rasulullah, diamlah dan ambil air wudhu. Kenapa? Dengan air wudhu itu bisa meredakan amarah kita. Dengan air wudhu itu kita bisa terhindar dari bisikan-bisikan syaitan. Ya kalau suami dimarahin istrinya, ambil air wudhu, sholat pak. Sholat sampai istrinya selesai ngomel, kan begitu. Sehingga istrinya kemudian disudal, kalau lagi sholat masa mau diomelin. Kita lanjut kepada hadis yang ke-8. Abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi antakuna thiyabuhu siyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarin rawahu ad-Dailimi an Aisyata radhiyallahu anha. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang man kana thawbahu, orang yang pakaiannya, identitasnya, fisiknya, tampilannya, penampilannya khairan min amalihi, itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Orang yang secara penampilan seperti orang baik, tapi kelakuannya na'udzubillah. Maka dilanjutkan penjelasannya, antakuna thiyabuhu siyabal anbiya, orang yang pakaiannya seperti pakaiannya para nabi. Orang yang pakaiannya seperti pakaiannya para ulama. Orang yang pakaiannya seperti pakaiannya para masyayikh. Orang yang pakaiannya seperti pakaiannya orang-orang soleh.
Kebayang ya, pakaiannya para nabi, pakaiannya para ulama. Ya. Wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan orang-orang yang senantiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam, penampilan itu bukanlah ukuran keimanan dan ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ukurannya bukan pakaian yang bagus, pakaian yang kelihatan seperti orang alim, tapi kelakuannya mohon maaf seperti bajingan. Hadis ini, walaupun para ulama banyak yang mendoifkan, banyak yang mempermasalahkan, karena ada beberapa perawi yang dianggap bermasalah, yang memiliki cacat, tapi secara makna hadis ini sangat relevan sekali dengan kondisi dan zaman sekarang. Bahkan tidak zaman kita, zaman-zaman sebelum kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka terhadap siapa? Al-Mu'ad, orang yang banyak memberikan nasihat, orang yang banyak memberikan ceramah, orang yang banyak memberikan khutbah-khutbah, ya, tapi dia hanya pintar membicarakannya, tidak pintar untuk melakukannya. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah sangatlah besar bagi orang-orang yang apa? An taqulu ma la taf'alun, sering mengatakan tapi tidak pernah melakukannya. Maka ditambah dengan hadis ini, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang kepingin dilihat orang itu seperti orang soleh. Kalau lagi mau kampanye, istrinya pakai jilbab, gamis, suaminya pakai baju gamis, pakai peci putih, pakai sorban. Ya, video lagi tawaf di Mekah, tawaf di Ka'bah, pulang jamaah terus. Kita tidak sedang mengkritisi perbuatan baiknya, tidak. Tapi kita memberi contoh betapa banyak orang yang tertipu oleh penampilan. Kadang-kadang kalau kita balik, kita lebih sering suuzon sama orang yang penampilannya compang-camping, penampilannya biasa-biasa, tapi sejatinya amal ibadahnya sungguh luar biasa. Kita kadang-kadang suka underestimate sama orang yang, mohon maaf, sarungnya sudah belel, baju kokonya sudah kusam, pecinya hitam sudah merah-merah, gitu ngeliat orang. Kita kadang-kadang mudah seperti itu. Misalnya ketika kita melihat ada orang sedang tawaf, begitu melihat tawaf, badannya penuh dengan tato. Kira-kira yang muncul di dalam hati kita apa? Kadang-kadang kita suka underestimate. Kisah ini mirip dengan ketika Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah satu ketika sedang tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram. Ketika beliau sedang tawaf, beliau melihat ada sosok manusia. Badannya hitam, mohon maaf, fisiknya tidak sempurna. Apalagi memiliki penyakit lepra. Tahu penyakit lepra, Pak? Sekarang sudah tidak ada. Yang rontok dagingnya itu secara perlahan-perlahan. Dengan melihat kondisi seperti itu, Imam Malik kemudian mengatakan, ini orang lagi sedang ada di multazam. Ini orang sedang berada di Ka'bah, di tempat yang paling mustajab doanya di multazam. Sedang bergelantungan di sana. Imam Malik bilang, paling doanya minta kesembuhan. Paling doanya minta kekayaan. Paling doanya begini.
Tapi Allah perlihatkan bagaimana akhlak manusia yang tidak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ketika Imam Malik sedang memutar, doa yang disampaikan orang ini bukan ya Allah, angkatlah penyakit saya. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan. Ya Allah, berikanlah saya kenikmatan. Enggak. Satu pun doanya tidak ada yang meminta berkaitan dengan dirinya. Dalam doanya apa yang terjadi? Hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Ya Allah, hanya bagimulah pujian, hanya bagimulah rasa syukur. Tidak ada yang minta apa? Kekayaan, minta kesehatan, minta kesembuhan, minta pangkat dan jabatan. Sehingga Imam Malik merasa betul-betul bersalah, merasa betul-betul tersindir. Kemudian Imam Malik selepas kuat mencari orang ini, meminta maaf. Padahal itu hanya di dalam hati saja. Meminta maaf kepada orang ini. Ketika meminta maaf itu, dia bertanya, Imam Malik, wahai fulan, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Di tempat yang mustajab itu, engkau tidak minta kesembuhan. Di tempat mustajab itu, engkau tidak minta kepentingan-kepentingan dunia. Kata orang ini, wahai orang yang besar, wahai imam yang besar, aku sekarang posisi begini ini satu kenikmatan. Kenapa? Kalau aku diberikan tangan dan kaki, kalau aku diberikan fisik yang sempurna, kalau aku diberikan wajah yang tampan, kalau aku diberikan kekayaan dan jabatan, mungkin aku sekarang tidak berada di tempat ini. Maka Allah menghendakiku untuk melakukan kebaikan dengan cara seperti ini. Berapa banyak orang yang menduga bahwa kebahagiaannya itu hanya dengan harta. Sehingga dalam doanya yang diminta hanya harta, 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 harta. Bagaimana seorang istri setiap suaminya berangkat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan rezeki yang banyak. Lupa untuk memberikan tambahan rezeki yang banyak dan berkah serta manfaat. Maka dalam hikam itu kemudian disindir orang-orang yang selalu meminta doa untuk kepentingannya sendiri. Padahal asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, seringkali kamu suka pada sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik buat kamu. Seringkali kamu tidak suka pada sesuatu padahal sesuatu itu sejatinya baik buat kamu. Ada Qarun yang meminta kekayaan, yang kata Nabi Musa, kamu kalau kaya enggak akan bagus. Enggak, saya kalau kaya, saya akan bersedekah. Faktanya apa? Dia semakin durhaka kepada Allah. Ada kisah seorang Sa'labah yang meminta diberikan keberkahan, diperbanyak kambing-kambing ternaknya sehingga dia akan semakin banyak beribadah dan bersedekah kepada Allah. Nyatanya apa? Nyatanya semakin banyak kambingnya, semakin tidak sholat ya. Ada seorang ibu yang ketika dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diberikan kekayaan, meminta diberikan harta yang berlimpah melalui suaminya, yang karena doanya ini, seorang suami yang biasanya setiap hari pulang bawa 100.000, pulang-pulang bawa 1 juta. Minggu depan bawa 10 juta. Minggu depannya lagi bawa 100 juta. Ada hal-hal di dunia ini yang kita tidak tahu bahwa sejatinya sebenarnya dengan uang 100.000 itu rumah tangganya akan dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi dia minta lebih daripada itu. Allah kasih kekayaan, apa yang terjadi? Suaminya
bermain perempuan lagi. Rumah tangganya sudah tidak nyaman lagi. Maka fitrahnya manusia ketika diberikan kenikmatan yang sangat banyak, maka kesempatan untuk bersyukur itu akan semakin berat. Dalam ayatnya di surat At-Taubah disebutkan, wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ayatnya jelas. Ada sebagian orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, seandainya Allah kasih saya kekayaan, seandainya Allah kasih saya jabatan, seandainya Allah kasih anugerah-anugerah yang banyak kepada saya, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin, saya bakal beribadah, saya bakal berbakti, saya bakal berinfak, saya bakal berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji sama Allah. Falamma atahum min fadlihi. Ayat berikutnya, ketika dia diberikan anugerah itu, dikabulkan doanya, diwujudkan impian-impiannya, bakhilu bihi, dia kemudian menjadi orang yang paling pelit sedunia. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan berpaling serta melupakan doa-doa yang pernah dia janjikan, doa-doa yang pernah dia sampaikan, janji-janji yang pernah diucapkan. Maka kata Rasulullah, man lam yashkuril qalil lam yashkur al-katsir. Orang yang nggak pernah bersyukur pada hal-hal yang sedikit, dia tidak akan pernah bisa bersyukur pada hal-hal yang jauh lebih besar. Nikmat yang paling sering kita lupakan adalah nikmat yang kita nikmati sehari-hari, Pak. Ya kan? Bangun tidur, bisa bangun, bisa melek, itu satu kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Tapi kenapa kita sering melupakan kenikmatan itu sampai lupa berdoa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Minimal mengucapkan kata alhamdulillah, masih bisa bangun. Alhamdulillah, mata masih bisa dibuka. Alhamdulillah, punggung masih bisa ditekuk. Alhamdulillah, tangan masih bisa digerakkan. Alhamdulillah, masih bisa bangun ke kamar mandi. Maka alhamdulillah itu diwujudkan dengan apa? Dengan memanfaatkan segala kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Sudah bangun, dibangunkan jam 4 subuh. Hal pertama yang dilakukan bukannya bersyukur kepada Allah, tapi langsung pegang handphone. Dibuka dulu handphone. Gak kerasa azan subuh. Azan subuh, aduh, tanggung. Nanti dulu sholat subuh di rumah aja. Kenikmatan yang sering kita nikmati, yang sering kita terima, itu menjadi satu hal yang biasa, seakan-akan itu bukan sebuah pemberian. Tapi coba, ketika kita bangun, mata kita melek, tiba-tiba punggung tidak bisa digerakkan, tiba-tiba tangan tidak bisa digerakkan sebelah, tiba-tiba kaki tidak bisa digerakkan sebelah. Kira-kira bagaimana perasaan? Ampun ya Allah, kasih saya kesempatan sehat ya Allah. Kalau sehat saya bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Allah kasih ingat, setiap Allah kasih peringatan, kita berjanji lagi kepada Allah, kita berjanji lagi kepada Allah. Begitu sehat, kita melupakan janji-janjinya. Maka Allah adalah zat yang maha bersyukur, artinya zat yang memberikan sesuatu yang banyak, menerimanya sangat sedikit. Dengan kalimat alhamdulillah saja, Allah sudah senang terhadap hambanya, sementara kita seringkali sejatinya diberikan kenikmatan sedikit, padahal Allah tahu itu yang terbaik buat kita. Tapi kita merasa Allah tidak sayang sama kita,
Kita merasa Allah tidak melihat kita, kita merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Maka sejatinya doa itu dikabulkan oleh Allah pada waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang Anda inginkan. Pada hal-hal yang Allah pilihkan, bukan pada hal-hal yang Anda pilihkan. Maka kalau orang mau hidup bahagia, maka kalau orang mau hidup nyaman, tentram, senang, tidak memikirkan hal-hal yang lain, maka kata para ulama, arih nafsaka minat tadbir. Maka atur dirimu untuk tidak mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan saja. Kita sudah ikhtiar hari ini sudah selesai. Setelah kita berikhtiar, jangan terus dikejar itu dunia. Karena dunia dikejar tidak akan ada habisnya. Maka orang-orang yang berjuang, bekerja keras pada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijtihaduka fima dumina laka wa inqisaruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah rezekinya. Kita semua ini sudah dipastikan rezekinya. Ada orang yang bekerja keras sepanjang hari, kalau rezekinya hanya 1 juta 1 bulan, ya 1 juta 1 bulan. Ada orang yang tidak bekerja keras setiap hari, tapi bangun tidur sudah ada transferan 10 juta. Ini misteri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang berangkat subuh-subuh, sebelum subuh menjadi sopir Grab, diharapkan dapat pelanggan pertama minta diantar ke bandara. Kemarin dia bangun pagi, dapat antaran ke bandara sekali, dari bandara ngantar ke Bekasi, dapat 750.000 di subuh. Tapi ada orang yang bangun pagi-pagi pengen dapat itu, ternyata diantar ke pasar, sampai di pasar mobilnya baret, bannya bocor. Keluar duit 250. Rezeki itu misteri, Pak. Rezeki itu kita nggak pernah tahu. Bahkan bapak-bapak sekarang berada di sini pun juga tidak tahu sebelumnya. Sekarang bisa memiliki mobil, apakah terpikir di zaman muda? Sekarang memiliki rumah, sekarang memiliki banyak hal, memiliki perusahaan, bekerja di tempat-tempat tertentu, apakah pernah sesuatu itu dipikir? Maka rezeki itu misteri. Allah cuma memerintahkan kita untuk apa? Berikhtiar. Yang ikhtiar itu tidak melupakan kewajiban kita. Maka orang-orang yang bekerja keras sampai melupakan kewajiban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan matinya mata batinnya, matinya hatinya. Maka salah satu contoh matinya hati adalah ketika disebutkan namanya Allah, hatinya tidak bergetar. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tidak bergetar. Maka ukuran iman itu paling gampang itu kalau kita lihat dari kata dari ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ukurannya paling gampang dari sholat. Kata ya ayyuha itu kan nidaun lil qarib, panggilan untuk yang dekat maupun lil ba'id yang jauh. Ukuran keimanan itu kita bisa lihat dari panggilan sholat. Ada orang yang ketika azan berkumandang, dia bersiap-siap. Azan subuh jam berapa? Jam 4.41. 4.41 dia bangun karena mendengar azan, mendengar alarm, dia berwudu, dia berangkat sholat. Ini artinya apa? Dipanggil dulu, baru dia datang. Ini tingkatan iman yang biasa-biasa saja. Maka tingkatan iman di atas biasa-biasa bagaimana? Belum dipanggil, sudah dah. Bapak punya karyawan, masuk kantor jam 8.
sampai kantor jam 7.59, ini karyawan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena 1 menit lagi sudah batas terakhir dia sampai di kantor. Kita nggak bisa menyebutnya dia sebagai orang yang rajin. Tapi ada karyawan masuk jam 8, jam 6 pagi sudah ada di kantor. Ini baru karyawan luar biasa. Sama kayak misalnya saya dosen, masuk jam 9. Mahasiswi saya datang dari jauh-jauh, nyampe kelas jam 9 pagi, wajar. Tapi kalau ada mahasiswa masuk jam 9, jam 6 pagi atau jam 7 pagi sudah berada di kelas, mutolaah membaca materi, ini mahasiswa luar biasa. Sama Pak, ketika kita sholat azan subuh jam 4.41, ada orang-orang yang nggak perlu dipanggil, dia sudah datang ke masjid. Ada orang-orang yang belum dipanggil jam 3 pagi, dia sudah persiapan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dengan mandi, kemudian sholat sunnah, beberapa rakaat, kemudian dia berzikir, kemudian dia beristighfar. Sehingga ketika panggilan adzan sudah datang, dia sudah siap menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkatan iman yang paling rendah ini sudah dipanggil-panggil, sudah diteriakin, alarm sudah bunyi jam 4.41, bangun-bangun jam 7.41. Niatnya baik, dia mau sholat subuh. Tapi imannya sangat rendah sehingga tidak bisa membangunkan dia tepat di jam 4.41. Sama dengan puasa. Orang yang imannya kuat, imannya tinggi, maka sebelum datang puasa dia sudah bersiap-siap untuk beribadah, menyiapkan tenaganya untuk berpuasa, menyiapkan ibadahnya untuk lebih banyak lagi ketika di bulan puasa. Rasulullah di bulan Sya'ban itu ibadahnya lebih hebat daripada bulan-bulan sebelumnya. Sholatnya lebih banyak daripada sholat-sholat sebelumnya. Bacaan Qur'annya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Bahkan dalam riwayat Rasul itu puasanya lebih banyak dibanding pada bulan-bulan sebelumnya. Dalam rangka apa? Menyambut Ramadan. Itu iman yang hebat. Kalau iman yang setengah-setengah, puasa baru besok, baru bersiap-siap. Kalau iman yang rada kurang, puasa sudah datang ya masih biasa-biasa, sholatnya masih telat, jamaahnya enggak pernah, tarawihnya ditinggal, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka ukurannya itu paling gampang dari ketika dipanggil oleh Allah, dia bersegera atau dia menunda. Maka ciri-cirinya orang yang lemah imannya terkatung-katung, tampilan fisiknya saja yang kelihatan hebat, tapi hatinya tidak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Ketika dia berangkat sholat, ketika dia berangkat taraweh, dia berangkatnya dalam keadaan bermalas-malasan, hatinya gundah gulana. Ini bentar lagi Indonesia lawan Australia, ini pakai taraweh segala. Australia Indonesia lawan Bahrain ini, nah ditinggalin dulu tarawih. Tarawih kan dibuat berjamaah agar kita memiliki semangat. Kalau sudah sendiri-sendiri semangatnya hilang, fadilahnya hilang semangat. Yuraunan nasa, berharap berangkat sholat dengan pakaian bagus, gamis, udeng-udeng, pakai sorban dililit. Yuraunan nasa, berharap dilihat manusia sebagai orang-orang yang terlihat soleh. Padahal sejatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan abghadul ibadi indallah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang mementingkan penampilan zahir tapi menutupi kualitas batin yang ada di dalam hati. Lebih senang dilihat manusia sebagai orang yang baik daripada dilihat Allah sebagai hamba yang baik. Tidak mau bermaksiat di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah tidak ada satupun orang yang bisa melakukan sembunyi-sembunyi ketika melakukan maksiat. Maka mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari sifat ini.
Yang kedua, kita semua dipersiapkan kekuatan, dipersiapkan keimanan, dipersiapkan keyakinan, dipersiapkan iman untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang pada beberapa hari ke depan. Maka orang yang merugi adalah orang-orang yang Ramadan kali ini lebih buruk atau sama dengan Ramadan sebelumnya. Maka orang yang tidak merugi, orang yang beruntung adalah orang yang Ramadan tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa sampai di bulan Ramadan, memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menambah ibadahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik dengan harapan rahmat dan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak